dari dua kapten kesebelasan, Badrul Bahtiar dan juga Asnawi Mangku Alam. Dua generasi yang berbeda. Iya, dan Asnawi memang dia menjadi kapten karena Evan Dimas sebagai kapten pertama tidak diturunkan dalam pertandingan kali ini. Yang menarik adalah ketika di pertandingan menghadapi Vietnam, Evan masuk tapi tetap ban kapten ada di kubu dari Asnawi. Iya, pemain yang memang saya katakan sangat spesial ya. Posisinya bisa bermain di dua taraf sama dengan Bung Hadi, Ahai, Alhamdulillah Gunawan, dan juga tentunya Bung Ma'ruf El-Rumi. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam. Salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada. Di seluruh lebih unggul 39 kali berbanding 36 kali dengan Malaysia. Dan juga pertandingan terakhir di grup B akan sangat menentukan. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El-Rumi. Bagaimana Anda melihat Bung Ma'ruf dengan perubahan atau 4-5 perubahan yang diturunkan oleh pelatih Tan Jae Hong sini, Bung Ya, Ma'ruf? kalau kita bicara di kubu Indonesia, Rame juga sebenarnya sempat bermain ketika di laga pertama Indonesia menghadapi Kamboja dan langsung mencetak gol. Rame juga sempat bermain sebagai starter ketika di pra-kualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi ini adalah komposisi yang sebenarnya bukan yang baru untuk seorang Sintayong dan juga untuk seorang Rame karena dia pernah dipercaya bahkan di laga yang cukup penting. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang saja melawan Malaysia karena saat ini menduduki peringkat pertama, sedangkan Malaysia tentu saja harus mampu mengalahkan Indonesia jika ingin lolos dari grup B untuk maju ke semifinal. Karena memang berada di peringkat ketiga dengan nilai 6, sedangkan di bawah Indonesia adalah Vietnam yang kemarin kita tahan dengan draw 0-0. Inilah partai yang sangat menentukan. Di partai lainnya adalah Kamboja melawan Vietnam. Dan mereka menurunkan pemain yang baru saja berlabuh atau berangkat dari Denmark Eropa di klub Midtjylland, yaitu Dion Kroos, Bung Ma'ruf. Oh, sangat berbahaya. Arhan! Oh, ahai! Hampir saja sebuah serbuan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang yang melaju sangat cepat tadi, Bung Ma'ruf. Iya, ini adalah kelebihan Arhan, ini adalah kekuatan Arhan. Bagaimana dia punya penetrasi, dia punya daya jelajah dan sangat berani. Kita lihat keputusan yang sangat cepat, keputusan yang sangat tepat melakukan tembakan meskipun belum mengarah ke dalam gawang. Luar biasa, sebuah soloran dilakukan. Dan kapanpun Indonesia bermain, supporter Indonesia selalu tampil dan selalu ada untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda. Inilah Fahmi Camat yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2010. Meskipun di partai-partai awal saat itu Fahmi Camat masih dibilang penjaga gawang muda, tidak bermain. Tapi di pertandingan selanjutnya Fahmi Camat bermain di bawah pelatih Raja Gobal saat itu dan akhirnya menjadi juara mengalahkan Indonesia. Dan Malaysia adalah runner up di Piala AFF 2018 saat dikalahkan oleh Vietnam. Di partai Bukit Jalil Indonesia bermain imbang, Malaysia bermain imbang 2-2, sedangkan di Midin kalah 1-0. Ezra Walian tadi yang nampaknya cukup bermain lebih agresif dan lebih mobile di beberapa pertandingan terakhir, Bung Ma'ruf. Iya, karena dia sekarang bukan hanya statis sebagai pemain sebagai target main di tengah, tapi dia juga lebih banyak membuka ruang. Dia bergerak ke kiri dan mengambil bola juga. Kita lihat sebuah kombinasi yang sangat baik dengan Irfan, tapi sayang tadi. Sudut yang pertama buat Indonesia, tentu saja ini adalah peluang yang sangat-sangat baik buat Indonesia untuk menciptakan gol. Latih Sintayong yang selalu mengubah susunan atau formasi di tiap pertandingan, sehingga sebelum pertandingan pelatih Malaysia agak sulit untuk menerka formasi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Arhan lakukan sudah, berbahaya, cukup baik nampaknya penjaga gawang Fahmi Camat untuk memetik bola di udara dan akhirnya keluar, Bung Ma'ruf. Betul. Ini menjadi indikasi ya kalau kita lihat di starting betapa awal. gugupnya mereka ya. Iya, ini menjadi indikasi bagaimana mereka tidak nyaman. Malaysia tidak nyaman. Malaysia melakukan beberapa kesalahan. Awal yang baik dan saya pikir cukup cerdik ketika Sintayong meminta para pemain Indonesia untuk mereka langsung menggebrak, mereka langsung menekan. Padahal tidak ada apa-apa. Menang, sedangkan Indonesia hanya membutuhkan seri saja. Tendangan penjuru kembali Indonesia. Kali ini Irfan Jaya memberikan aba-aba, apakah di tiang satu atau ke tiang dua. Bola ditempatkan, lakukan sudah, berbahaya datangnya di sudut kembali. Sangat baik tadi Dewangga, namun bola terlalu tinggi. Nampaknya Indonesia tidak. Indonesia butuh poin, bukan kemudian butuh tidak kebobolan, tapi bagaimana Indonesia butuh poin. Kalau kemudian tampil bertahan dan membiarkan Malaysia seleluasa ketika Vietnam menekan Indonesia, sangat beresiko. Sebuah tim yang bertahan
membutuhkan energi, membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi. Sedikit melakukan kesalahan maka dia bisa berakibat fatal. Karena itu saya pikir pendekatan yang dilakukan oleh Sintayong cukup tepat ketika dia tidak bertahan dan meminta pemainnya juga agresif seperti ketika menghadapi Laos dan Kamboja. Oh, sangat berubah. Ahmad Hanafi, pemain yang cukup kecil, lincah, dan kita lihat bagaimana dia 2 kali menekuk Asnawi berhasil memblok sebuah usaha yang dilakukan oleh Hanafi. Ya, top skor sementara Safawi Rashid akan mengambilkan tendangan penjuru. 4 gol sudah ciptakan, lakukan sudah, berbahaya tinggi datangnya. Seorang kapten kesebelasan yang tentu saja menjadi aktor Sabung Maruf. Betul, 32 tahun usianya dan kemudian sudah bermain 63 kali dengan 6 gol yang dilesakan. Dia adalah pemain yang bisa menjadi pengatur ritme serangan, kapan timnya harus menekan, kapan timnya harus bermain lebih pelan. Dia adalah aktornya, dia adalah otaknya, dia adalah dirijennya di tengah. COVID-19 dan kini sudah mampu bermain kembali. Tadi Faisal Halim dikejar oleh Ramai Rumakik. Berduel kita lihat dengan Rizal Ghazali dan keluar lapangan pertandingan. Namun tekanan-tekanan dilakukan para pasukan. Umpan yang tidak cermat Asnawi pada Badrol tadi. Umpan panjang yang sudah sangat baik dilakukan terhadap Faisal Halim. Namun tim juga memang menunjukkan intensitasnya. Malaysia masih terus menekan, Malaysia masih terus menyerang. Sementara satu sisi Indonesia yang sekarang tertinggal juga mulai lebih agresif lagi dan beberapa kali mereka berhasil menciptakan peluang. Hanafi ke tengah kepada Kogeles Waranraj. Sangat baik Rahmat Irianto memotong bola. Ada Witan Sulaiman, masih Witan sendirian, masih Witan berputar-putar terlalu lama Witan. Kini Malaysia mencoba melakukan tekanan tadi Kogeles. Kini kita lihat ada Rahmat mencoba membangun dari tengah Indonesia. Kambuaya langsung pada Witan ke kiri tempat dengan Dion Kos. Tidak berhasil melewati Dion tadi. Ramai Rumakik. Iya, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana penampilan dari Ramai Rumakik cukup bagus. Bagaimana dia beberapa kali mendapatkan peluang melakukan pressure juga ke pertahanan dari Malaysia. Cukup menjanjikan sebenarnya meskipun tadi dia kehilangan satu kesempatan untuk melakukan tembakan. Kembali Arhan Pratama lakukan lemparan ke dalam, cukup jauh pada Ezra. Coba dikejar, kita lihat sangat baik Irfan Jaya, sangat cepat. Masih Irfan berhadapan dengan Hanafi. Lempar ke dalam Indonesia. Ya, Irfan Jaya, pemain yang kini bermain buat PSS Sleman. Kembali Arhan Pratama dengan asal PSIS Semarang yang akan melakukan lemparan ke dalam. Fahmi Cekmat. Arhan Pratama jauh, langsung kita lihat sangat baik Irfan Jaya, masih Irham. Ramai Rumakik jauh ke belakang, memberikan ruang untuk melebar jarak Indonesia. Asnawi ke depan. Arhan gagal tadi, umpan pendek kepada Ricky Kambuaya. Masih Arhan Pratama. Indonesia terus melakukan tekanan. Kini dari sisi kiri pertahanan Malaysia. Arhan pertama dilakukan para pemain Malaysia kepada Fahmi Cekmat tadi. Ya, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana kontribusi dari pemain tengah kita, dari 4 pemain tengah kita, memang Witan Sulaiman yang belum sepenuhnya terlihat. Ramai sudah terlihat sangat baik, kemudian Kambuaya juga, Irfan Jaya juga, Ezra juga mendapatkan kesempatan, tapi Witan Sulaiman kita belum melihat performa terbaik dari seorang Witan Sulaiman. Gagal tadi Witan Sulaiman untuk meraih bola. Kini Dion Kos, pemain belasan Belgia Malaysia, langsung jauh umpan, namun ada Nadeo. Dion Kos memang sejak champion Eropa, Bung Maris. Iya, dan kalau kita lihat dari timnas, dia sudah tampil sebanyak 3 kali bersama dengan timnas Malaysia. Digagalkan oleh Dewangga, sangat baik tadi. Mudah-mudahan Indonesia lolos ke babak semifinal. Dewangga kini dari bawah. Ada Arhan Pratama berhadapan dengan Safawi Rashid. Umpan yang tidak cermat tadi dilakukan oleh Arhan Pratama. Badrul Bakhtiar pada Rizal Ghazali. Safawi Rashid,
Ada Kogelesuaran Raj, Faizal tadi, ada kita Safari, Sahmi Safari kepada Hanafi, berhadapan dengan Asnawi, masih Safari, Hanafi berhadapan dengan Asnawi, gagal tadi melewati Asnawi. Kini Irfan Jaya turun jauh ke bawah. Ezra Walian berusaha mendekati Dion Kus. Kini Junior Elstar. Faisal Fahmi direbut oleh Witan Sulaiman. Kembali gagal tadi Witan Sulaiman karena direbut oleh Badrul Bakhtiar. Masih menguasai bola para pemain Malaysia Junior pada Dion. Kembali Dion kepada Junior. Diblok dengan sangat baik, kita lihat oleh Ricky Dengan sangat baik, Irfan Jaya adalah pemain yang sangat menonjol di pertandingan kali ini. Bagaimana dia terus berlari mengejar bola, dia terus ikut mengganggu ketika bola berada di kaki pemain belakang Malaysia. Asnawi lempar ke dalam, dan di tengah Indonesia Rahmat Irianto sangat tenang kepada Dewangga. Pemain terbaik sahabat melawan Vietnam. Kini kita lihat pada Arhan berhadapan dengan Rizal Ghazali dan juga Safawi. Masih kita lihat Arhan Pratama, masih Arhan di kotak penalti. Arhan shooting,